Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada surat 1 Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus dan Tuhan beserta Anda sekeluarga. Secara pribadi saya sangat rindu untuk kembali ke rumah doa untuk beribadah bersama dan juga berjumpa dengan Anda semua. Saya percaya mungkin Anda juga terasa demikian. Marilah kita terus berharap dan berdoa agar kebaktian dapat dimulakan semula di rumah doa dan di semua gereja-gereja. Di dalam 1 tahun ini, saya percaya semua orang telah pun diuji sampai ke akar umbi. Dalam kata lain, kita kena uji kau-kau. Dan di sini kita telah pun dapat melihat dan merasakan segala pikiran, ketakutan, dan reaksi kita. Semuanya terungkap di dalam api ujian ini. Dan di dalam ujian pandemik ini kita juga telah pun melihat beberapa pelbagai jenis orang di dalam situasi yang mencabar ini. Contohnya adalah kita dapat melihat banyak orang yang menderita. Banyak orang yang berhadapan dengan kesusahan. Tetapi kami juga melihat adanya orang-orang yang jahat yang mengambil kesempatan atas orang-orang lemah yang masih di tengah-tengah penderitaan. Kita telah pun mendengar ataupun membaca ataupun melihat di kaca TV mengenai kes-kes penipuan, all the scams, semua kes penipuan. Rasuah masih lagi berleluasa di tengah-tengah pandemik ini. Dan juga banyak lagi penipuan dan kejahatan yang telah pun dilakukan di tengah-tengah badai yang kami lalui. Tetapi kami juga telah melihat adanya orang yang baik hati. Di sepanjang pandemik ini, sepanjang tahun ini, kita telah pun mendengar bahwa wujudnya food bank, di mana ada orang yang sanggup dan rela berkongsi makanan dengan mereka yang memerlukannya. Nah, kata mereka adalah ini, ambil kalau perlu, berkongsi atau beri kalau mampu. Ini adalah inisiatif-inisiatif yang sungguh baik. Kita baru-baru ini kita juga telah mendengar mengenai inisiatif mengibarkan bendera putih untuk menolong mereka yang sangat-sangat memerlukannya. Dan ada banyak lagi tindakan-tindakan yang baik hati daripada jiran-jiran ataupun kawan-kawan dan yang telah pun ditunjukkan oleh orang-orang yang baik hati. Kita bersyukur. Dan minggu lalu, saya sendiri secara pribadi sangat terharu
dan juga terdorong setelah mendengar bahwa salah satu kelompok sel kita meresponi dengan positif di dalam siri khotbah sebarkan kasih dengan melangkah untuk membantu anggota-anggota yang memerlukan pertolongan. Mereka berjaya mengumpulkan sejumlah uang untuk membantu mereka yang terjejas akibat daripada wabak ini. Pada minggu yang sama, mengapa saya sangat terharu adalah pada minggu yang sama ada juga seorang anggota gereja memberikan satu pemberian kasih untuk tujuan yang sama. Dan ini adalah beberapa contoh-contoh dan juga teladan-teladan yang saya telah dengar di sepanjang tahun ini, di mana bukan saja kelompok sel ataupun para jemaat, anggota-anggota kita menunjukkan tindakan kasih, yaitu acts of love. Mereka menunjukkan tindakan kasih mereka kepada anggota jemaat, ataupun para gembala gereja dan staf, bahkan juga kepada jiran tetangga dan juga rakan-rakan dan juga kepada orang yang mereka tidak kenali. Dan di dalam perlanjutan PKP ini, sebagai gereja, kita juga akan melancarkan bantuan makanan pada bulan ini. Jadi dan fokus kita adalah kepada mereka yang tidak menerima bantuan melalui agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan. Jadi kami ingin menghulurkan tangan dan pertolongan kepada mereka yang terlepas ataupun yang terlepas daripada bantuan daripada kerajaan. Walau bagaimanapun bukan sahaja mereka yang kami akan tolong, tetapi jikalau kamu juga adalah warga negara Malaysia dan sangat-sangat memerlukan, saya juga mendorong Anda untuk memaklumkan kepada kami. Sila maklumkan kepada mana-mana pemimpin sel sekiranya Anda ataupun sesiapa yang Anda kenali yang sangat memerlukan bantuan tersebut. Kami sedia membantu. Dan kepada Anda juga yang ingin juga menyumbang ataupun memberkati, sila hubungi mana-mana pastor ataupun padri kami akan bantuan yang kamu ingin hulurkan. Apa yang saya lihat di sini adalah tindakan kasih. The acts of love. Kasih yang bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan yang nyata. Dan ini adalah jenis kasih yang dibincangkan di dalam siri 1 Yohanes ini. Ini adalah kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya kepada gereja. Mari kita teruskan di dalam pelajaran kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Nah, keseluruhan pasal keempat di dalam 1 Yohanes memfokuskan tentang menguji ataupun membuktikan apa yang benar dan apa yang salah, ataupun apa yang palsu. Bahagian pertama yaitu dari 1 Yohanes pasal keempat ayat 1 hingga ke-6, memfokuskan kepada pengujian terhadap kepercayaan atau iman kita di dalam Kristus. Bahagian kedua yaitu mulai dari ayat 7 hingga akhirnya ayat 21 memfokuskan kepada pengujian terhadap tingkah laku ataupun corak hidup kita sebagai orang Kristen. Pada minggu yang lalu kita telah pun melihat dan belajar daripada bahagian pertama, yaitu pengujian ataupun membuktikan kepercayaan kita adalah benar. Ianya adalah untuk melihat sama ada apakah iman kita kepada Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan itu benar ataupun palsu.
Ini adalah untuk membuktikan sama ada kita benar-benar percaya dan mengikuti Tuhan ataupun hanya mengikut secara membuta tuli. Dan pada minggu yang lalu kita telah mengetahui bahwa tidak semua orang yang menyatakan mereka adalah orang Kristen ataupun menyebut diri mereka sebagai sebuah gereja menunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar pengikut Yesus yang sejati. Tidak semestinya. Saya bagi satu contoh. Di dalam gereja ini yang dipanggil World Mission Society Church of God. Secara luaran dan mendengar namanya, secara luaran kedengaran dan kelihatan seperti gereja ini percaya adalah gereja yang baik, yang percaya mendasarkan Alkitab dan Alkitabiah. Mereka juga menggunakan istilah-istilah Kristen. Tetapi apabila kita melihat lebih mendalam, kita akan dapati bahwa ianya adalah satu gereja sesat, a cult yang menyebarkan pengajaran sesat. Mereka bukan saja menyangkal dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Mereka sendiri mengajar banyak pengajaran dan doktrin yang bukan dari Alkitab. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa pengasas mereka adalah Mesias. Dia adalah penjelmaan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Itu adalah pengajaran mereka. Dan gereja ini sekarang aktif di Malaysia dan juga di Sabah. Dan menjangkau terutamanya anggota-anggota yang berbahasa Cina dan juga BM. Jadi oleh itu, kita harus, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, harus menguji setiap roh, setiap pengajaran dan doktrin untuk memastikan apakah ianya benar ataupun salah ataupun palsu. Ini adalah bahagian pertama yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Ianya dapat disimpulkan di dalam ayat yang kedua dan yang ayat yang ketiga, dan marilah kita baca bersama-sama. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus yang tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Bahagian kedua saudara-saudari dalam Kristus, di dalam Yohanes pasal 4 mulai dari ayat ke-7, memfokuskan ataupun memberi tumpuan kepada tingkah laku ataupun amalan corak hidup sebagai orang Kristen. Rasul Yohanes kembali kepada perintah Yesus yang satu, yaitu kita harus saling mengasihi. Tema kasih ini, ini adalah kali ketiga dalam surat yang pendek ini, Rasul Yohanes mengulangi tema kasih ataupun tema saling mengasihi ini. Yang pertama kita telah pembacanya, melihatnya di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 7 hingga ayat ke-11. Kali kedua kita melihat tema kasih ini diulangi adalah di dalam pasal yang ketiga mulai dari ayat 10 hingga 23. Dan kini pada hari ini adalah kali ketiga kita mendengar ulangan tema mengenai kasih dan saling mengasihi. Nah, setiap kali Rasul Yohanes mengulanginya, ia akan menjelaskannya lebih mendalam ataupun mendekatinya dari sudut yang berbeza. Supaya kita lebih memahami, kita dapat melihat gambar yang lebih besar. Dalam tinjauan ketiga ini, Rasul Yohanes mengemukakannya dalam topik kasih ini
sebagai suatu ujian ataupun suatu bukti iman sejati. Dalam kata lain adalah apabila kita mengasihi, ianya membuktikan bahwa kita mempunyai iman sejati. Kunci utama di dalam petikan ini adalah dari ayat 11 dan ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudari dalam Kristus, di dalam petikan ini, Yohanes memberikan 4 ujian ataupun 4 bukti untuk menunjukkan ataupun untuk memastikan bahwa mereka yang mengasihi adalah umat yang benar-benar percaya. Yang pertama adalah bukti keselamatan. Yaitu saling mengasihi adalah bukti keselamatan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lihat di dalam ayat ini, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini adalah bukti ataupun ujian yang pertama. Kita mengasihi karena kita dilahirkan dari Tuhan. Lahir dari Tuhan, perkataan ini ataupun ungkapan ini lahir dari Tuhan ataupun born of God dalam bahasa Inggrisnya bermaksud kita telah pun diselamatkan, telah pun diampuni dan diberikan hidup baru di dalam Kristus. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang pertama yang menjelaskannya, menyatakannya dengan jelas, yaitu setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Untuk mengasihi seseorang tanpa syarat ataupun rela berkorban bukanlah sesuatu yang semula jadi bagi jiwa manusia. Oleh kerana dosa saudara-saudari, kita dilahirkan egois, mementingkan diri. Kecenderungan kita adalah hanya untuk mengambil dan merampas. Itu adalah apa yang dilakukan jika kasih Allah tidak memenuhi hidup kita. Baru-baru ini, walaupun di dalam inisiatif Food Bank di mana orang sanggup dan mampu berkongsi makanan dengan mereka yang memerlukan. Ada satu orang yang sangat tamak. Dia merampas semua yang ada, makanan-makanan yang ada, dan ianya telah pun tertangkap di video dan diviralkan. Ini menunjukkan seorang yang tidak punya Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka mengambil bukan untuk hanya apa yang mereka memerlukan, tetapi merampas semua yang ada. Aduh, kesian. Sebab orang lain pun tidak ada peluang untuk ditolong. Kenapa ketamakan sedemikian? Kenapa kepentingan diri ini? Ini adalah kerana kecenderungan kita sebagai orang yang belum diselamatkan. Dan saya beri satu contoh lagi. Kita lihat saja anak-anak kita. Sejak dari kecil mereka mementingkan diri ataupun sangat tamak ataupun sangat kedekut, bukankah? Bila mereka ada sesuatu ataupun makanan, mereka tidak sanggup
berkongsi dengan orang lain. Ya, cobalah kamu boleh menguji mereka. Ya, katalah mereka ada makanan kegemaran mereka. Makan es krim kah ataupun apa saja yang mereka gemar. Ya, dan kamu minta, apalagi kalau ianya mau habis sudah, ya, tinggal sedikit. Saya boleh garanti mereka tidak sanggup berkongsi atau memberikan kepada kamu. Kenapa? Secara semula jadi manusia mementingkan diri. Ya. Hanya melalui kehidupan baru dalam Kristus, ya saudara-saudari. Apabila kita lahir semula dari Tuhan, kita dapat mengasihi, memberi, memberkati, dan juga berkorban. Bagi kita sebagai orang Kristen, salah satu bukti yang pertama bahwa kita dilahirkan dari Tuhan, ya, born again in God, ya, adalah kemampuan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi satu sama lain. Dengan kata lain, orang Kristen yang benar-benar dilahirkan semula secara rohani mempunyai kemampuan untuk belajar mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Amin, saudara. Ya, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah bukti kesaksian Kristen. Ujian kedua, ya, adalah ini, ya, bahwa kasih kita terhadap sesama kita dan juga kepada orang lain adalah kesaksian kita kepada dunia. Bahwa Kristus adalah nyata di dalam hidup kita dan juga mengubah kehidupan kita menjadi sama seperti Dia. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 11 dan ke-12, ya, firman Tuhan menyatakan dengan jelas dan kita baca sama-sama, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes menyatakan dengan jelas, tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Caranya, ya, supaya orang menyadari kewujudan Allah dan kasih-Nya adalah melalui kita yang percaya kepada Kristus. Apa yang dimasukkan di sini? Ya, tidak ada orang pernah melihat Allah. Dan jalannya ataupun caranya ataupun satu-satunya dunia ini dapat mengenal Allah dan melihat Allah adalah melihat hidup kita sebagai orang yang percaya, yang mencerminkan, ya, yang mencerminkan kebaikan, ya, yang mencerminkan kasih dan juga anugerah Tuhan. Ya, ianya adalah melalui kasih kita, pengorbanan, pelayanan kita kepada Allah, kepada gereja, kepada masyarakat. Ini akan membuktikan kewujudan dan juga kemuliaan Allah. Kata pendek, ya, orang lain dapat melihat Tuhan melalui hidup Anda dan saya yang percaya. Ya, bagi kita semua yang tinggal di Tawau, ya, saya pasti baru-baru ini telah pun menyaksikan, ya, hujan lebat dan ribut pada minggu yang lalu ini. Bukan hanya pokok-pokok yang tumbang, ya, beberapa bumbung, ya, juga diterbangkan, dan banyak lagi akibat dari hujan lebat ini, ya, termasuk, ya, bumbung bocor lah, bekalan listrik terputus lah, dan banyak lagi. Dan sebagai gereja, ya, dan juga bangunan gereja kita yang sudah agak tua ini, ya, juga tidak terhindar. Artinya juga tidak terlepas daripada akibat hujan lebat ini. Ya, hujan minggu lalu ini
telah pun menyebabkan sakit kepala, ya, daripada akibat-akibat yang menyusuli, ya, daripada ribut dan hujan ini. Tetapi hati saya sangat terharu bila saya mendapati, ya, bahawa warden gereja, ya, kami, yaitu Mr. Ho, naik ke bumbung gereja untuk, ya, melakukan pemeriksaan, ya, situasi di gereja. Dia sanggup, ya, naik ke bumbung gereja. Saya rasa kagum dan tergerak hati kerana Mr. Ho, warden kita Mr. Ho, bukan sahaja seorang penetua gereja, seorang warden, ya, yang memberi arahan di dalam mesyuarat, ya, di dalam meeting, ya, tetapi dia adalah seorang yang benar-benar melayani dalam kata-kata dan perbuatan. Secara pribadi, saya rasa dia tidak seharusnya, ya, memanjat ataupun menaiki bumbung seiring dengan usianya sekarang. Ya, tetapi apa yang saya ingin tekankan di sini ataupun kongsikan di sini adalah kita telah pun melihat satu kesaksian, ya, saudara-saudari. Satu teladan mengenai pelayanan dan pengorbanan kepada Tuhan dan gereja. Pemimpin-pemimpin seperti Mr. Ho telah pun mendapat penghormatan tertinggi daripada saya. Bagi saya, dia telah pun lulus. Dia telah lulus ujian kedua mengenai kesaksian Kristen. Demikian juga yang sama dengan ramai lagi saudara-saudari seiman, pemimpin-pemimpin kita di dalam gereja yang telah pun menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan dan gereja melalui tindakan kasih mereka. Ini adalah bukti kesaksian Kristen. Saya sangat terharu dan saya sangat bersyukur kepada semua para pemimpin dan juga kepada semua anggota-anggota yang selalu menunjukkan kasih, ya, dan juga tindakan kasih mereka untuk menolong orang lain. Yang ketiga, saudara-saudari, selain daripada, ya, bukti bahawa kita telah pun, ya, lahir dari Allah, dan yang kedua yaitu bukti kesaksian kita adalah bukti bahawa Roh Allah diam ataupun tinggal di dalam hidup kita. Ini adalah bukti yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13, mari kita baca sama-sama. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bahagian dalam Roh-Nya. Ya, kemampuan kita, ya, saudara-saudari, untuk mengasihi sebagaimana Allah mau kita mengasihi, membuktikan bahwa Roh Allah, Roh Kudus, hidup dan bekerja di dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan ke-18 menjelaskan bagaimana transformasi ataupun perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang Kristen melalui, ya, Roh Kudus. Di dalam ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan kerana kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ataupun dalam kata lain, dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan yang lebih, ya, besar.
Ya saudara-saudari dalam Kristus, ketika kita mengasihi, bahkan ya mengasihi mereka yang tidak layak dikasihi. Ketika kita memaafkan ataupun mengampuni, bahkan mereka yang tidak layak dimaafkan, kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita dan juga melalui kita. Melalui Roh Kudus, kehidupan dan juga kasih Yesus mengalir melalui kita. Maka sebab itu Rasul Yohanes terus-menerus mengatakan di dalam ayat 17, kasih dijadikan sempurna di dalam diri kita, agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Saya ulangi, sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Apa yang dimaksudkan di sini adalah melalui Roh Kudus, segala rahmat, anugerah, kasih dan kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam dan melalui kita. Kasihnya, anugerah dan rahmatnya mengalir melalui kita. Dunia ini dapat melihat Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus. Ya, oleh itu, ya, ianya dimaksudkan bahwa ya kita sama seperti Kristus. Roh Kudus membantu kita mengasihi seperti mana Tuhan mengasihi. Mengampuni seperti mana Tuhan mengampuni. Dan juga memberkati seperti mana Tuhan memberkati. Ini adalah bukti bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Akhirnya adalah bukti keyakinan. Ujian terakhir adalah bukti keyakinan. Di dalam ayat yang 18, ya mari kita baca sekali sama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandungi hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Keyakinan di sini ya saudara-saudari, bermaksud bahwa ketika ya kita mengasihi Allah, ya kita membenarkan Dia terus bekerja dan mengubah kita, dan kasihnya secara semula jadi akan mengalir melalui kita seperti aliran hidup. Kami akan dapat mengasihi dengan bebas, dengan ramah. Ya, kita tidak perlu dipaksa. Ya, di dalam kasih Tuhan, kita tidak ada rasa takut akan kegagalan ataupun takut tidak layak. Tidak ada ketakutan dalam penghakiman ataupun penghukuman. Di dalam kasih Tuhan, tidak ada rasa paksaan untuk mematuhi perintah Tuhan. Kasih Tuhan akan mengalir dengan semula jadi. Mengikut dan mentaati perintah Tuhan ya adalah satu sukacita dan bukan rasa paksaan. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca sama-sama. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam kata lain, tidak ada apa-apapun, sesiapapun yang dapat menghalang kita daripada mengasihi dan juga menunjukkan semua buah-buah roh yang dari Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, kasih kita kepada Tuhan dan orang lain adalah buah daripada hubungan pribadi dan intim dengan Tuhan Yesus.
Kesimpulannya adalah ini ya saudara-saudari. Ya, mengasihi Allah dan juga mengasihi satu sama lain adalah bukti keselamatan kita. Ianya adalah juga bukti kesaksian pribadi kita sebagai seorang Kristen. Di mana dunia dapat melihat Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ianya juga adalah bukti bahwa Roh Kudus ya tinggal dan bekerja di dalam hidup kita. Dan ianya juga adalah satu bukti keyakinan, kemerdekaan, kebebasan ya, bahwa untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi satu sama lain adalah satu sukacita dan satu aliran hidup daripada perhubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sebagai penutupnya, ianya juga pernah dikatakan ya bahwa ada 3 jenis orang ya apabila kita berbicara mengenai kemurahan hati. Saya gunakan contoh ini ataupun ilustrasi ini ya untuk ya menggambari ya mengenai saling mengasihi juga. Jenis orang yang pertama adalah seperti ya ketulan batu api. Ya, kalau kamu ingin adakan ya percikan api ya, kamu harus memukul keras ya batu api ini. Ya, lebih kuat, lebih keras kamu pukul, lebih banyak ya percikan api yang kamu dapat. Kamu harus pukul dengan kuat untuk mendapatkan sesuatu daripadanya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah seperti sponge, ya, span, ya. Ya, di mana kalau kamu perlu lebih ya sesuatu daripadanya, kamu harus perlu memerah dengan kuat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ya daripadanya. Tetapi ada yang jenis ketiga. Ya, yaitu adalah seperti madu lebah. Ya, honeycomb atau sarang ya madu lebah. Ianya tidak perlu ya dipukul ataupun diperah. Ya, madu lebah mengalir secara semula jadi dan bebas. 1 Yohanes pasal yang keempat menjelaskan kepada kita bahwa jika kita benar-benar dilahirkan dari Allah, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, dan Roh Allah bekerja di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu dipaksa untuk mengasihi, sama ada seperti batu api ataupun span. Tetapi kasih Tuhan secara semula jadi akan mengalir melalui kita seperti madu lebah. Amin saudara. Ya. Walaupun begitu, ada satu realiti. Dan realitinya adalah bahwa ya perkara seperti ini untuk mengasihi secara mengalir secara semula jadi tidak berlaku dengan sekelip mata. Dalam bahasa Inggrisnya, it does not happen overnight. Ianya tidak bermaksud hari ini kamu percaya Yesus, esoknya wah kamu adalah seorang ya malaikat. Tidak. Masih banyak lagi yang Tuhan perlu mengubah kita. Di dalam kata lain, Tuhan belum lagi selesai dengan kita. Maka Dia tekad untuk membentuk kita supaya kita menjadi sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin saudara. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-6, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yaitu Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini adalah janji Tuhan buat Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan.
yang berserah kepada Tuhan, yang senantiasa bersandar kepada Roh Al-Kudus yang mengubah hidup kita sehingga kita sama ataupun mencerminkan kebaikan dan juga kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu, saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita belajar mentaati Dia selangkah demi selangkah. Amin, saudara. Bagi Anda yang masih belum lagi percaya atau masih belum lagi berserah sepenuhnya, langkah pertama Anda adalah untuk menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang sudah percaya, ya, marilah kita terus berserah kepada Tuhan. Dengan rendah hati, izinkan Tuhan terus membentuk dan mengubah kita menjadi sama seperti Kristus. Amin, saudara. Marilah kita tunjukkan dan buktikan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Marilah kita saat ini meresponi firman Tuhan dengan menyanyi lagu ini, sementara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Amin.